Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Sultan Fadli dan rekan saya. Amin aja. Kami dari kelompok 2 ingin mengerjakan to-do list materi dari mata kuliah aplikasi komputer manajemen pendidikan. Boleh langsung saja ke step yang pertama, yaitu blank workbook. Kita mau buka Excel dulu yang pasti ya teman-teman. Nah, jadi sehabis kita membuka template eh, blank workbook di aplikasi Microsoft Excel, kita menambahkan sheet terlebih dahulu, yaitu menjadi sheet 1 dan sheet 2. Nah, di sheet 1 dan sheet 2 ini, sheet 1 kita ubah menjadi progress, dan sheet 2 kita ubah menjadi validation. Karena di validation ini kita akan menyimpan data yang akan dikaitkan dengan progress. Kemudian di selanjutnya di sheet validation kita klik, kita membuat tabel yang namanya ada event, true or false, priority, data grafik. Susah ngomong. Priority value, data grafik, dan juga priority. Kemudian kita kembali ke sheet progress ya teman-teman. Nah, di sini kita buat juga tabel sedikit ke tengah aja. Kita membuat tabel juga dengan judulnya ada nomor, project event, Wah, kemudian start date atau tanggal mulainya, kemudian days atau harinya, jumlah harinya nanti, due date atau tenggatnya, terus priority, remarks, dan terakhir status. Nah, teman-teman bisa diperhatikan progress dan validation ini sudah terisi dengan model tabel yang sudah dibuat tadi. Langkah selanjutnya, kita dianjurkan untuk mengisi sheet di bagian validation terlebih dahulu. Nah, keterangan event ini dapat diisi dengan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh kita nantinya.
Seperti dalam pelaksanaan program kurikulum, kami kelompok 2 akan menuliskan, yaitu ada kegiatan yang pertama, perencanaan kurikulum, yang kedua pengembangan kurikulum, yang ketiga implementasi kurikulum, dan yang terakhir evaluasi kurikulum. Nah, di bagian true or false-nya itu bisa ditentukan sesuai dengan terlaksana atau tidaknya kegiatan tersebut. Kita beri contoh, yang pertama perencanaan program true, pengorganisasian dan pelaksanaan juga kita beri true, pengembangan dan implementasi kita kasih true, dan evaluasi kita kasih false. Nah, untuk keterangan priority value ini dan data grafik tidak usah diisi dulu ya teman-teman. Selanjutnya kita akan mengerjakan pada bagian priority. Boleh diisi dulu prioritinya mulai dari 1, 2, dan 3. Diberi keterangan high, medium, and low. Lalu kita kembali ke sheet progress dengan mengisi project event dengan fitur list pada Excel. Caranya adalah blok sel pada kolom project event yang sudah dilakukan, lalu pilih menu data. Kemudian klik menu bar dengan keterangan data validation. Ya. Lalu any value kita ganti dengan list, dan source-nya atau sumbernya kita ambil dari data validation tadi. Di sheet validation, kita blok dari perencanaan hingga evaluasi. Enter, lalu klik OK. Nah, terlihat sudah ada tanda panah ke bawah dan ini bisa diklik, teman-teman. Klik sesuai dengan urutannya. Dan untuk nomor bisa diisi sampai sesuai dengan nomor project-nya ya. Karena project-nya ada 4, bisa kita tulis nomor 1 sampai 4. Kemudian, kita sudah mengisi project event. Nah, setelah ini kita bisa mengisi start date. Dan ini dibebaskan, teman-teman, sesuai dengan tenggat waktu yang disediakan. Karena ini hanya contoh, kita akan beri contoh, yaitu kita akan beri contoh, sebentar, start date-nya mulai dari 10.07.2024. Dan format ini harus date ya teman-teman. Ada di bagian general itu bisa diganti. Kemudian 11.07.2024 bisa langsung di drag aja, di blok dan di drag. Iya. Dan untuk days-nya,
Ini bisa kita tentukan untuk tenggat waktunya. Berapa hari kita dikasih dan diberi waktu untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Bisa diberi contoh, days-nya itu bisa dengan 7 hari, dengan 7, 10, 30, kemudian 7. Oke. Dan due date-nya ini, untuk tenggatnya ini, kita bisa menggunakan rumus, teman-teman. Rumusnya adalah sama dengan if klik tanggal 10.07.2024 yang ada di start date itu, kemudian sama dengan, lalu tanda petik 2 sebanyak 2 kali, lalu titik koma atau titik, sesuai dengan yang bisa di laptop kalian ya. Kemudian kemudian petik 2 lagi, 2 kali, kemudian titik koma, lalu eh, kolom tanggal 10.07.2024 ditambah dengan harinya, yaitu 7. Tutup kurung, enter. Nah, ini masih belum berbentuk date ya teman-teman. Dan di general tersebut bisa diganti dengan date formatnya. Short date. Iya. Langsung saja di drag teman-teman. Oke. Selanjutnya kita masuk ke bagian priority teman-teman. Langkahnya seperti kayak project event tadi. Kita blok semua priority-nya. Kemudian kita masuk ke menu data, data validation. Kemudian any value diganti dengan list. Lalu sumbernya dari validation tadi. Kita blok priority 1 sampai 3. Enter. Oke. Bisa diisi teman-teman dengan 1, 2, 3. Sesuai dengan keperluannya atau kebutuhannya. Oke. Kemudian kita kembali ke sheet validation untuk mengisi kolom priority value. Bisa dihapus dulu. Nah, kita masuk ke kolom priority value. Dan kita bisa menentukan priority value ini dengan rumus, teman-teman, yaitu rumusnya adalah sama dengan if error 1 garis miring, kita kembali ke sheet progress dengan blok kolom priority. Kemudian titik 2, 0. Boleh di-enter. Langsung saja di-drag ke bawah. Nah, setelah itu kita bisa mengisi data grafiknya, teman-teman. Dengan menggunakan rumus if error sama dengan if error kemudian klik bagian true or false, yang bawah true, lalu dikali atau bintang, buka kurung, D4 atau
angka dari priority value, yaitu satu, garis miring, sum, sum, kita blok priority value dari satu sampai dari perencanaan hingga evaluasi, ya, tutup kurung, tutup kurung, titik koma, nol. Di bagian D4 dan D7-nya ini, teman-teman, kita bisa mengunci dulu dengan cara memberikan tanda dolar di bagian D4 dan D7-nya. Agar jika kita drag ke bawah, itu angkanya tetap tidak berubah. Oke, enter. Kita drag ke bawah. Lalu kita ubah, ini kan masih 0, ya, masih dalam bentuk desimal. Kita ubah ke dalam bentuk persen. Di home, kita bentuk persen. Iya, baik. Nah, ini di bagian validation sudah terisi semua ya, teman-teman. Nah, data siap untuk digunakan untuk mengetahui progress to-do list. Lalu kita bisa membuka sheet progress lagi, dan kita bisa mengedit nih untuk memberi warna dan tabel agar terlihat lebih bagus dan lebih lebih jelas dilihatnya. Bisa diblok dulu seperti ini. Kita beri judul project ini dengan pelaksanaan kurikulum. Bisa diedit sesuai dengan keinginan teman-teman semuanya. Baik. Nah, kita buat seperti ini dulu saja, teman-teman. Langsung kita ke... Nah, di bagian remarks kita kosongkan dulu saja ya, teman-teman. Nah, kita sekarang masuk ke bagian status nih. Nah, untuk menambahkan kotak checklist memerlukan menu developer. Baik. Selanjutnya, pada bagian developer, kita dapat mengklik bagian insert. Lalu, memilih gambar kotak dengan keterangan checklist. Karena kita hanya membutuhkan kotaknya, tulisannya bisa dihapus ya, teman-teman. Kita bisa copy paste kotak checklist ini dan bisa kita atur langsung di posisi tabel di kolom status. Nah, jika sudah semua, teman-teman bisa diklik kanan. Kotak tersebut bisa diklik kanan.
Lalu pilih format kontrol. Nah, akan muncul keterangan untuk menginput data validasi nih. Format kontrol, validasi. Disesuaikan validasi data tersebut dengan baris true or false di sheet validation. Baik. Jika kotak checklist baris pertama bagian perencanaan tersebut, maka blok data format kontrol yang tertera pada baris pertama true or false yang ada di validation. Dilakukan sesuai dengan barisnya ya, teman-teman. Nah, kenapa kita harus format kontrol dan mengkaitkan dengan yang ada di data validasi? Agar apabila kotak checklist sheet progress diisi tanda checklistnya, maka data di sheet validation pun akan mengikuti. Nah, status kan sudah diisi ya. Sekarang kita buat di pojok kanan border agar dapat diisi dengan total persentase data grafik sheet validation untuk membuat grafik pembuatan progres kegiatan perencanaan, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Nah, teman-teman, ini kan tadi sudah selesai ya dari tabel atau sheet validation-nya. Sekarang kita bisa menjumlahkan atau menambahkan jumlah dari persenan data grafik. Bisa dengan cara sama dengan sum dan di blok nominalnya. Nah, teman-teman, kenapa data grafik ini persenannya berjumlah 0%? Kenapa? Karena boleh ke sheet progress. Karena kita belum men-checklist atau memberi checklist di bagian statusnya. Bisa diklik statusnya di checklist. Nah, di bagian validation, jika seperti ini akan berubah menjadi 65% atau sesuai dengan data yang ada di progress. Nah, selanjutnya kita akan membuat eh, kotak di pojok kanan border di bagian progress agar dapat diisi dengan total persentase data grafik sheet validation. Nah, untuk membuat grafik pembuatan progress itu, blok data kotak tersebut dan pilih menu insert dan input grafik. Baik, jika sudah, lalu kita ubah di insert dan pilih bar yang dua dimensi. Kita hapus chart title-nya. Ini bisa disesuaikan ya teman-teman, sesuai dengan kreasi teman-teman semuanya. Bisa diubah menjadi majornya 0,1, minornya 0,02, maksimumnya 1,0. Dan ukurannya bisa disesuaikan, warnanya bisa disesuaikan ya teman-teman. Karena ini hanya contoh, kita akan memberikan seperti ini.
Baik. Bisa diperkecil karena ukuran barnya juga menjadi pengaruh ya, teman. Dipindahkan ke dalam bar tersebut. Nah, teman-teman bisa diperhatikan, checklist itu atau tanda checklist di bagian status itu dapat mempengaruhi progresnya, teman-teman. Bisa dilihat, bisa berubah ya. Nah, ini sudah selesai, teman-teman. Bisa dilihat di bagian data progress atau sheet progress ini, hasil akhirnya seperti ini. Checklist tersebut akan mempengaruhi persentase yang tertera, dan grafik akan berubah seperti tadi. Nah, tampilan akhirnya akan seperti ini. Jika ingin diberi warna, jika ingin diberi tabel, atau apapun itu bisa disesuaikan dengan kreasi teman-teman semuanya. Mungkin dari kami kelompok 2 eh, cukup sekian. Kami meminta maaf jika ada kekurangan atau kesalahan, dan mungkin banyak kekurangannya. Kami juga masih belajar, dan terima kasih atas perhatiannya semuanya. Saya Sultan Fadli dan rekan saya. Alviniansyah. Kami berdua pamit undur diri. Sehat-sehat semuanya. Sampai jumpa di tutorial rumus Excel atau project Excel di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.